Mbak Sasa juga punya banyak temen nih. Pastinya kan ada nih yang pacaran, atau juga ada yang temen, ada yang suka tapi satunya nggak suka, ada yang saling suka tapi masih belum berani mengungkapkan satu sama lain. Halo Sobat Skensa, selamat datang di Skensa Podcast bersama saya Nabil dan juga Saya Alicia Putri Wahyudi. kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang cinta itu butuh logika. Tentunya di umur-umur kita yang sekarang ini ya Mbak Sasa, lagi banyak-banyaknya banget nih remaja-remaja yang pacaran, atau mungkin juga yang belum pacaran tapi udah deket banget nih ya. HTS nih. Siapa nih yang ATS? Ayo. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya Mbak, cinta adalah hasil manifestasi kinerja tubuh manusia yang bisa dipahami secara logis. Nah sekarang nih, apa sih pacaran pakai logika itu? Jadi menurut saya sih Mbak ya, istilah ini jadi julukan bagi mereka yang telah digunakan oleh cinta dan melakukan apa saja demi pasangan. Oke, jadi emang bener-bener udah digilain banget nih ya sama cinta. Udah rela banget nih ngelakuin apa aja yang diminta sama pacarnya. Iya. Sekarang perbedaan antara perasaan dan logika itu kira-kira gimana sih? Jadi menurut saya logika ialah pengetahuan tentang berpikir dan jalan pikiran yang masuk akal. Sedangkan perasaan ialah feel atau rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi sesuatu. Gini ya, saya setuju sih sebenarnya. Memang sebab apapun, untuk hubungan cinta itu perlu senantiasa dikelola menggunakan logika ya Mbak Sasa. Yang tentunya di hubungan pacaran ini juga kita kan masih umur-umur remaja ya, umur dimana kita itu masih labil-labilnya dalam memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk mengelola dan berpikir dengan logika mana hal yang memang benar-benar pantas buat kita lakukan dan mana yang udah nggak pantas nih buat kita lakukan. Jadi cinta yang sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, cinta yang sebenarnya menurut saya nih ya, cinta yang dianggap betul-betul tulus dan tidak hanya karena fisik atau euforia belaka. Memang kalau masih di umur-umur kita ini ya, kita akan masih susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya Mbak Zaza. Jadi kadang beberapa kali itu kita salah dalam mengartikan cinta yang sebenarnya. Kadangkala kita mencintai seseorang karena hanya penampilan fisik atau memang karena hasrat belakang yang kita dapatkan dari mereka. Jadi kita itu bukan benar-benar cinta yang tulus, tapi hanya cinta untuk sementara waktu aja. Namun harus diakui, setiap cinta yang datang dimulai dari cinta yang baru. Jadi nih ya Mbak Sa, kita itu nggak bisa maksa buat pasangan kita melakukan apa yang ia lakukan sama pasangan yang sebelumnya. Karena pastinya rasa cinta yang ia rasakan di pasangan yang sebelumnya akan berbeda dengan cinta yang dirasakan pada kita. Cinta itu menurut Mbak Nabil gimana? Cinta ya, emang kayak pembahasan kita yang di awal tadi sih, cinta itu benar-benar butuh sama logika. Cinta itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, sepengetahuan saya, cinta itu seperti perasaan kita tuh mempunyai perasaan suka, kagum, dan juga benar-benar perasaan yang tulus pada orang lain, lawan jenis ya tentunya. Iya sih, Kak sama jenis. Jadi kayak apa ya, cinta ini kayak rasa kagum kita ke orang lain, dan kalau emang kita benar-benar cinta yang tulus, benar-benar tulus sama orang tersebut, kita tidak akan memaksa orang tersebut untuk balik mencintai kita. Kita juga gak maksa sih ya. Iya. Orang suka sama kita. Karena ya itu tadi, cinta itu butuh logika. Logikanya kalau orang itu tidak cinta sama kita, pastinya dia akan melakukan hubungan yang sangat terpaksa, dan itu akan menimbulkan hal yang sangat-sangat negatif sih kalau menurut saya. Cinta segitiga tuh kayak gimana sih menurutnya Mbak Nabil ini? Kalau cinta segitiga ya, tentunya nih Mbak Sasa, pastinya kan Mbak Sasa juga punya banyak temen nih. Iya juga. Pastinya kan ada nih yang pacaran, atau juga ada yang
teman ada yang suka tapi satunya nggak suka, ada yang saling suka tapi masih belum berani mengungkapkan satu sama lain. Saya pakai contoh aja ya. Iya. Semisal nih, saya suka sama si A, tapi ternyata si A ini suka sama si B nih. Nah, saya juga nggak bisa dong maksain si A ini buat suka sama saya. Karena kan ya seperti yang kita tahu ya teman-teman, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Semua punya jalan pikiran hati masing-masing. Terkadang kita juga bingung nih, kenapa sih kok aku suka sama si A? Sedangkan aku itu udah tahu kalau si A ini suka sama si B. Kenapa kok aku masih terus suka sama si A? Itu namanya perasaan. Perasaan itu emang bener-bener gak bisa diubah teman-teman. Tapi logikanya, kita memang bener-bener gak bisa memaksakan si A untuk suka dengan saya. Otomatis kalau saya memaksakan si A untuk suka dengan saya, si A akan melakukan hubungan yang bener-bener kayak terpaksa gitu loh Mbak Sasa. Jadi dia tuh nggak tulus untuk mencintai saya, dia hanya terpaksa. Jadi cinta itu memang merelakan orang yang kita suka sih. Jadi nggak boleh dipaksa ya. Iya, karena emang cinta itu kalau kita benar-benar cinta sama orang tersebut, kita akan rela kalau dia melakukan yang terbaik untuk kehidupannya. Itu pesan dari Mbak Nabila aja ya. Iya. Nah, kita ini ya banyak sih ya cinta terpaksa gitu ya kan, mencintai orang yang tidak menyukai kita. Dan tentunya ada juga yang HTS gitu ya. HTS itu seperti apa sih? Yuk kita simak. Kalau menurut saya nih ya, HTS ini kan hubungan tanpa status ya. Jadi mereka ini sama aja sih kayak pacaran. Cuman memang nggak ada kata status pacaran aja sih. Sama kok, mereka ini sama-sama suka, tapi nggak mengungkapkan atau nggak membuat suatu komitmen yang disebut pacaran. Tapi menurut aku mereka sama-sama suka dan sama sih kayak sama pacaran, sama Tidak aja. ada hubungannya gitu ya. Iya, Tidak berikat. betul banget nih. Mbak Nabil ini punya nggak sih pasangan? Kalau untuk pasangan ya, mungkin ini kedengarannya kayak netral banget, kayak klasik banget ya. Sekarang emang lagi nggak ada sih. Soalnya ya di luar sekolah punya kesibukan di beberapa organisasi lain. Jadi kayak gak leluasa aja kalau mau diluangin waktunya buat pacaran. Menurut Mbak Nabila nih, prinsip dari Mbak Nabila mencintai seseorang itu kayak gimana sih? Mungkin secara nggak langsung itu tadi udah saya sebutin ya di pertanyaan sebelumnya. Kalau saya pribadi sih mencintai seseorang itu yang benar-benar mencintai. Kita mencintai seseorang itu berarti kita rela kalau dia melakukan apa saja yang terbaik untuk kehidupannya. Jadi kita nggak bisa memaksa untuk dia melakukan apapun. Kan ada nih yang namanya hubungan yang kayak dikekang gitu ya. Jadi kayak kita itu bener-bener diatur banget nih sama pasangan kita. Gak boleh ini, gak boleh itu, bolehnya ini, bolehnya itu. Harus laporan setiap saat, setiap waktu ya. Dan itu menurut saya kayak melanggar privasi banget sih. Secara kita masih dalam status pacaran ya. Mungkin kalau udah nikah masih bisa lah ya kayak gitu. Tapi kita ini masih pacaran dan ya itu masih di batas privasi sih kalau menurut saya. Masih di bawah umur. Bener banget nih, kalau bisa teman-teman jangan terlalu berlebihan ya kalau berpacaran. Apalagi sampai sedekat itulah pokoknya. Ya itu tadi lah, cinta itu memang butuh logika. Jadi semuanya itu harus dipikir matang-matang, mana yang memiliki resiko dan mana yang memang bisa dilakukan. Prinsip atau kisah cintanya Mbak Nabil ini kayak gini gitu ya. Iya, ini ada potongan beberapa pengalaman juga sih. Aduh. Oke, mungkin itu tadi adalah ngobrol-ngobrol santai kita tentang cinta dan logika. Teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tentunya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kita mengupload video baru yang lainnya. Terima kasih, stay tune ya, bye!